Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan ini kita akan membahas pekan terakhir Liga Premier League musim 2020-2021, yakni pekan ke-38, di mana pertandingan berlangsung antara Manchester City melawan Everton di Etihad Stadium. Manchester City sudah kita ketahui bahwa mereka sudah memastikan juara setelah pesaing terdekatnya Manchester United tidak mampu menyusul poin Manchester City setelah kalah dari Leicester di pekan ke-36 kemarin atau ke-35 kemarin. Sehingga Manchester City lebih leluasa untuk memainkan permainan dan menurunkan segala formasi yang diinginkan oleh Pep Guardiola untuk merotasi bahkan menambah gaya gedor untuk permainan di setiap pertandingannya. Dan di pertandingan ke-38 Manchester City mampu menyapu bersih pertandingan dengan skor 5-0 tanpa balas dari Everton. Ya, Manchester City yang sudah mana dipastikan sebagai juara menurunkan pemain-pemain inti mereka, di mana 4-3-3 mereka tampilkan. Yang biasanya mereka tampilkan adalah false nine, sekarang mereka menampilkan 4-3-3 dengan ujung tombak, yaitu Gabriel Jesus ditopang oleh lini sayap mereka, yaitu Raheem Sterling dan Riyad Mahrez. Ditambah lini belakang, lini tengah mereka ada Phil Foden, ada Kevin De Bruyne dan Fernandinho di situ. Dan 4 back sejajar mereka seperti biasanya John Stone, terus Ruben Dias, terus Alexander Zinchenko, terus Kyle Walker. Yang menjadi unik di sini adalah beberapa gaya bermain dari Manchester City yang menguasai pertandingan. Bukan cuma kombinasi dari sisi sayap, melainkan dari sisi tengah pun juga dilakukan oleh Manchester City. Dan terlebih lagi, ini adalah pertandingan terakhir, kado perpisahan pertandingan dari Manchester City terhadap legenda mereka, ya, Sergio Kun Aguero. Sebelum pertandingan, Aguero mampu memberikan standing ovation kepada seluruh penonton yang hadir di Etihad Stadium, karena laga ini merupakan laga terakhir dia di Etihad Stadium dan juga laga terakhir dari Fernandinho sebagai kapten di Etihad Stadium. Kedua pemain ini tentunya sangat berjasa bagi Manchester City, karena kedua pemain ini mampu memberikan banyak gelar untuk Manchester City, mulai dari perpindahannya kepada klub Manchester City ini. Kalau kita melihat pertandingan, tentunya Everton juga tidak kalah jauh dari Manchester City. Dia menurunkan seperti mananya, dia menurunkan pemain-pemain yang cukup energik. Ada Calvert-Lewin di situ, ada Richarlison di situ, ada Sigurdsson di situ, terus ada Doucouré di situ. Praktis semuanya merupakan pemain-pemain yang kuat physically serta memiliki kelincahan dan kecepatan, sehingga patut diwaspadai oleh Pep Guardiola. Dan Pep Guardiola menerapkan permainan 4-3-3 dengan ujung tombak dan seorang DMF, yaitu Fernandinho. Secara permainan, Manchester City dan Everton itu sangat-sangat bagus untuk ditonton. Karena apa? Karena Everton selain dia menguatkan lini tengahnya dan lini bertahannya, Everton juga sesekali melakukan counter attack dengan kecepatan Calvert-Lewin maupun Richarlison, sehingga dapat menyulitkan atau menguji mental pemain tengah seorang Fernandinho dan pemain belakang Ruben Dias dan John Stone. Akan tetapi Manchester City tetaplah Manchester City. Di pertandingan kali ini dia memberikan suatu pertunjukan kepada fans yang hadir di Stadion Etihad ini, di mana Manchester City memberikan permainan yang sangat ciamik. Umpan 1-2 di babak pertama antara Riyad Mahrez dengan Gabriel Jesus, Riyad Mahrez dengan Phil Foden. Riyad Mahrez akhirnya memberikan umpan silang kepada Kevin De Bruyne, dan Kevin De Bruyne mampu untuk menceploskan bola ke gawang sudut tiang 2 dari Pickford Everton. Sehingga pertandingan ini merupakan pertandingan laga di mana Kevin De Bruyne sudah
absen selama 2 pertandingan IPL dan baru masuk di last game, sehingga Kevin De Bruyne mampu memberikan sokongan tenaga untuk Manchester City dan berhasil mampu mencetak gol di babak pertama. Selain itu, counter attack yang diberikan oleh Manchester City 3 menit setelah Kevin De Bruyne cetak gol dilakukan oleh umpan terupas dari Kevin De Bruyne yang mampu dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus untuk mencetak gol. Inilah Kevin De Bruyne, mampu mencetak gol dan mampu memberikan assist pula kepada temannya, Kevin De Bruyne. Selain itu, ada beberapa error, ada beberapa catatan di babak pertama untuk Manchester City, yaitu seorang back Ruben Dias dihadiahi kartu kuning oleh wasit karena dia menjatuhkan seorang Richarlison dalam kotak penalti. Karena apa? Karena counter attack yang diberikan oleh Everton tidak mampu dibendung oleh pertahanan dari Manchester City, sehingga harus dijatuhkan oleh Ruben Dias dan mengakibatkan penalti. Akan tetapi inilah kiper terbaik Liga Inggris musim 2020 dan 2021, Ederson Moraes. Dia mampu menepis tendangan dari Everton, tendangan dari Sigurdsson melalui titik penalti. Game on, semakin memanas pertandingan. Di babak kedua pun, seperti yang Pep Guardiola katakan sebelum pertandingan, bahwa Pep Guardiola akan memainkan Sergio Aguero di laga perpisahannya. Dan terbukti di babak kedua terbukti babak kedua setelah Phil Foden memberikan golnya kepada Manchester City setelah kombinasi umpan dari Raheem Sterling kepada Gabriel Jesus kepada Phil Foden dan mampu diteruskan menjadi gol, langsung ditarik oleh Pep Guardiola dan digantikan oleh Rodri. Setelah Rodri masuk, selanjutnya adalah pergantian antara Riyad Mahrez dan Sergio Kun Aguero. Semua penonton memberikan aplaus kepada Sergio Aguero. Kenapa? Bukan karena dia adalah pemain di laga terakhirnya, akan tetapi Sergio Aguero mampu untuk menciptakan gol di situ dengan umpan dari rekannya, yaitu Fernandinho, yang mana bola muntah dari back dari Everton mampu dimanfaatkan oleh Fernandinho untuk diberikan umpan kepada Sergio Aguero, dan Sergio Aguero mampu untuk mengelabuhi center back dari Everton dan sehingga menceploskan bola ke tiang jauh. Alhasil Aguero mampu menciptakan gol di laga terakhirnya. Dan beberapa menit kemudian lagi-lagi Fernandinho mampu mengirimkan umpan ciamik ke depan mulut gawang Everton sehingga mampu diheading oleh seorang Sergio Kun Aguero. 2-0 diciptakan oleh Aguero di pertandingan ini dan 5-0 secara penuh oleh tim dari Manchester City ke gawang Everton. Tentu kita ingat bahwa debut pertama Sergio Aguero di Etihad Stadium, dia mampu menciptakan 2 gol. Dan laga terakhir dari Sergio Aguero di Etihad Stadium, dia mampu menciptakan 2 gol. Hal yang unik untuk seorang legenda, hal yang unik untuk seorang striker yang mana mampu untuk menceploskan bola ke gawang semua tim lawan. Dan terlebih Sergio Kun Aguero mencatat rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu tim. Semuanya dikalahkan Alan Shearer, Wayne Rooney, dan sekarang Sergio Aguero dengan 184 gol, melebihi 1 gol dari Wayne Rooney. Tentunya ini menjadi suatu rekor-rekor yang diraih oleh Manchester City dan terlebih lagi rekor yang dimiliki oleh Sergio Aguero. Karena selain itu Sergio Aguero merupakan pemain dengan dengan hat-trick terbanyak di Premier League, dengan pencetak gol terbanyak non-Inggris di Premier League, dan sekarang menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu klub di Premier League, Sergio Kun Aguero.
Gracias, Aguero. See you guys.